Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Febrianti dengan NIM 2223004 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Pengungkapan Modal Intelektual dan Kesenjangan Informasi Bukti dari Tiongkok. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana manajer perusahaan mungkin memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, teori legitimasi. Dengan mengungkapkan IC, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti standar bisnis yang bertanggung jawab dan memiliki praktik yang berkelanjutan. Yang keempat, teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pengungkapan IC untuk memberikan sinyal kepada pasar tentang keunggulan dan potensi mereka. Selanjutnya, kasus yang dibahas sesuai tema. Yang pertama, studi ini membahas sejauh mana perusahaan Cina yang terdaftar di bursa saham mengungkapkan informasi modal intelektual mereka dalam laporan tahunan. Yang kedua, fokusnya adalah apakah pengungkapan IC memenuhi harapan para pemangku kepentingan atau terdapat kesenjangan informasi. Yang ketiga, studi ini menemukan bahwa tingkat pengungkapan IC di Cina cukup tinggi, tetapi ada beberapa area yang masih kurang terungkap seperti kolaborasi penelitian dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 100 perusahaan terbesar yang terdaftar dalam ASER di Bursa Efek Cina. Berdasarkan kapitalisasi pasar, perusahaan yang masuk dalam kategori ASER adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Cina dan dapat diakses oleh investor domestik serta investor asing yang memenuhi syarat. Selanjutnya, data utama yang dianalisis berasal dari laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2009. Selanjutnya, sampel ini dipilih karena perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengungkapkan IC dibandingkan perusahaan kecil dan menengah atau SME. Teknik analisis data. Pendekatan mixed method yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, pengungkapan IC atau coding index dikembangkan berdasarkan kajian literatur dan konsultasi dengan 20 pakar IC dari 6 kelompok pemangku kepentingan. Setiap aspek IC diberi bobot kepentingan berdasarkan survei terhadap panel pakar. Yang ketiga, analisis isi. Digunakan adalah kalimat dalam laporan tahunan. Skor diberikan berdasarkan sejauh mana informasi IC diungkapkan dengan skala 0 sampai 4. Hasil penelitian. Pengungkapan modal intelektual di Cina cukup tinggi secara keseluruhan, dengan skor rata-rata 0,72 atau dari 1,00. Yang kedua, modal manusia atau human capital memiliki skor tertinggi dengan pengungkapan 0,77, sedangkan modal eksternal atau external capital lebih rendah 0,67. Yang ketiga, kategori yang paling sering diungkapkan adalah proses manajemen, pelanggan, dan karyawan. Yang keempat, kategori yang paling jarang diungkapkan adalah kolaborasi penelitian, kepuasan pelanggan, dan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, tidak ada kesenjangan informasi yang signifikan antara harapan pemangku kepentingan dan praktik pengungkapan perusahaan, tetapi ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Itulah hasil presentasi artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.